Kita kembali ke rakyat bersuara. Tapi saya ingin menanyakan dulu ini. Tadi ada Bang Refli ngomongnya agak panjang. Cuma saya mau ambil satu-satu ya. Sebelum ambil satu-satu kita dengerin dulu nih. Ada pernyataan yang cukup menggelitik dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Kita dengarkan berikut ini. Kamu juga salah kadang-kadang ngomong politikus lain. Politikus kayak tikus, tulis dah. Nggak punya karakter gitu. Jadi kalau mau ngomong yang berkarakter tuh politisi. Nah menurut saya bisa kalau boleh sama beliau saya borong semua, tapi saya duitnya cukup apa enggak gitu. Jadi jangan ngomong politikus, karena politikus itu seperti tikus. Bicaranya adalah politisi, karena politisi itulah punya karakter. Nah ini juga dua hal yang kuat untuk disampaikan. Artinya politikus itu toksik, tapi ada juga yang punya karakter. Nah saya ingin menyambung tadi dari apa yang disampaikan oleh Bung Refli. Mengatakan bahwa ketua umum partai, jadi lebih dari satu ya Bung Refli ya, yang tersandra karena ada kasus atau beberapa kasus atau banyak kasus. Sehingga mau tidak mau harus bergabung dengan kekuasaan. Kalau saya lihat di sini rasanya bukan Demokrat. Karena Demokrat waktu bergabung nggak punya pilihan. Ke PDIP mentok, ke PKB atau waktu itu ke Anies Baswedan itu sakit hati. Jadi mau nggak mau ke sana. Tapi kalau seandainya Bung Refli ditujukan kepada Partai Amanat Nasional misalnya, nah saya nggak bilang iya atau enggak. Bisa jadi orang menafsirkan seperti itu. Jangan-jangan ketua umumnya ada banyak kasus sehingga tersandra lalu ikut kekuasaan. Saya berikan kesempatan di sini untuk konfirmasi, silakan. Ya pertama begini, kita lihat dulu track record dari Partai Amanat Nasional dalam Pilpres ya. Dulu waktu Pilpres di mana Megawati calon presidennya, kemudian Prabowo cawapresnya, itu PAN nggak ikut di situ. Malah justru kita dukungnya siapa? SBY. Itu jelas. Berarti kita independen gitu, nggak ada masalah gitu. Bahwa kita ini bukan karena takut dengan masalah hukum dan seterusnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu? Nggak ada, waktu itu kan kita dukungnya SBY, itu satu. Yang kedua, ya dulu, sekarang. Sebentar, periode pertamanya Jokowi, itu juga kita nggak dukung Jokowi. Coba dicek, kita dukungnya siapa? Prabowo. Ya kan? Periode kedua ini, ya ketika Jokowi maju lagi, kita nggak dukung Jokowi. Padahal kalau misalnya takut ya ikut Jokowi dong mestinya kita. Karena dia berkuasa kan, periode pertama berkuasa, periode kedua berkuasa, mestinya kita ikut dia. Tapi nggak ikut. Periode yang ketiga ini kita tetap dengan Prabowo, berarti kita nih 3 kali pemilu ikut dengan tetap Prabowo ini. Berarti kan konsistensi, loyalitas, dan juga pilihan-pilihan politik kita memang mengarah ke situ, itu satu. Jadi nggak ada misalnya disebut bahwa kita ini takut untuk menentukan pilihan karena masalah hukum dan seterusnya. Kalau ada persoalan hukum kan dihadapi. Zulkifli Hasan dipanggil KPK, dia datang dan jawab dan nggak ada masalah sampai sekarang alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, sebelum menetapkan Prabowo sebagai capres pada waktu itu dan Gibran sebagai wapresnya, kita sudah datang bertamu ke PDI Perjuangan. Coba dicek. Jelas kok. Satu-satunya partai yang diterima oleh Ibu Megawati berserta seluruh pengurus ya waktu itu pengurus DPP PDI Perjuangan adalah Partai Amanat Nasional. Jadi artinya pada saat kita mau menentukan kemana langkah kita ini, ya kita juga silaturahim dengan banyak partai politik. Ada yang formal, ada yang informal. Ketika kami datang ke PDI Perjuangan kita formal. Bahkan Ibu Megawati ya waktu itu yang mengumumkan kita akan kerjasama. Jadi kerjasama kan bisa macam-macam. Ada yang kerjasama dalam konteks sama-sama mendukung capres, cawapresnya. Ada yang kerjasama di DPR. Saya mau menyebutkan pada kita semua, ketika kemarin Pilpres sedang berlangsung, kita di DPR dengan multipartai, dengan multifraksi yang ada di DPR tidak pernah ribut. Kan nggak ada di sana ribut-ributan. Jadi misalnya, oh ini harus dikanalisasi, ini nggak boleh, nggak ada. Apa yang dibahas oleh misalnya PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra dan partai-partai lain, itu juga kita bahas sama-sama. Nggak ada sempat misalnya kita gontok-gontokan itu. Ada memang beda pendapat, beda visi politik, beda agenda politik masing-masing fraksi ada. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan tugas konstitusional kita sebagai anggota DPR. Yang dimana pada saat itu mungkin karena nggak independen lalu kita memisahkan itu, tidak ada. Saya kan kebetulan diamanai sebagai ketua fraksi. Saya tahu persis misalnya dinamika yang terjadi di parlemen seperti apa. Jadi karena itu kalau misalnya ada yang menyebut, oh ini Partai Amanat Nasional dukung Prabowo karena
tersandra. Enggak betul. Sebab kita ini dari dulu ikut dengan Pak Prabowo. Aneh saja gitu tiba-tiba di ujung sini kita udah yakin menang kok. Kemarin itu masa kita lari lagi gitu. Dan kita konsisten dan yakin bahwa perjuangannya Pak Prabowo sekali ini bisa menghasilkan sesuatu. Dan dalam hal ini tentu prediksi kita benar. Nah itu jadi ini penting dipertegas. Jadi Bung Refli, teori Anda salah. Kalau gabung bukan karena ada tersandra kasus, karena memang udah konsisten. Iya kan, saya kan tidak menyebut ketua umum partai secara spesifik ya kan. Tapi cobalah searching sedikit ya kan. Baca komentar-komentar orang, baca kira-kira berita-berita sebelumnya dan lain sebagainya. Makanya saya tidak mau spesifik. Ini partai mana yang mau kita cari? Yang partai mana dulu? Kan saya karena tadi ada beberapa partai, ada 4 loh yang resmi yang punya kursi di parlemen, PAN, yang ikut Golkar, Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat. Jadi kira-kira mana dari 4 ini yang kira-kira ya tadi mungkin nggak independen lalu ikut terpaksa masuk. Udahlah, kita ini bukan anak kecil Mas Anies. Ya. Jadi ini enggak begini. Loh, Anda kan begini mau loh. saya jawab. Begini Pak Rafi. Ya, oke. Saya Anda jawab ini kan bicara di publik. Jadi kalau di publik ini jangan kita menggiring sesuatu yang nanti justru salah tafsirnya di masyarakat. Nggak ada masalah. Kalau memang ada datanya sih monggo. Masyarakat Sebut aja tidak searching pernah yang mana. salah tafsir. Misalnya Masyarakat kata kuncinya cerdas. apa dulu gitu loh. Masyarakat Biar kita itu coba cerdas. sekarang kita searching. Masyarakat cerdas, masyarakat itu membaca berita. Justru ya kan? karena masyarakat itu cerdas itu jangan kita giring supaya mereka nggak cerdas. Oh enggak Itu nggak dong, bisa. orang cerdas itu kalau dikasihkan informasi tahu mengolahnya. Ini adik-adik ini cerdas-cerdas semua. Dia tahu kok mana partai Nggak, yang gini, kemudian ketuanya saya tersandra, mana gubernur yang kemudian diperiksa baru kemudian menyatakan dukungan dan lain sebagainya. Kan ini fakta yang kita tidak bisa deny. Iya, ada tapi kan beritanya. bukan di PAN. Cobalah Anda Nggak, tapi kan bukan searching. PAN. Artinya ya ada kan? memang betul. Ya saya nggak tahu yang disebutnya mana kan saya tanya mengatakan tadi. ketua-ketua Partai umum mana yang partai Anda maksud politik. kan nggak dijawab. Jadi kalau dia merasa tersinggung ya urusan dia. Saya mengatakan ketua-ketua umum partai Begini politik. loh Pak Refli, Ya kan? saya tidak pernah merasa tersinggung dengan statement itu. Baguslah Tapi kalau yang tidak merasa ingin saya tersinggung. tegaskan- Kalau tidak merasa tersinggung, Anda anteng-anteng Bukan, aja. enggak. Yang Ini ingin saya untuk ya tegaskan- khusus orang yang toksik dan orang yang memang Gini loh. gampang disandra, Jadi yang nggak gini, bisa yang saya ngapa-ngapain. maksud itu, Bang ini Zulpan tahu tuh kira-kira Anda, yang disandra yang kayak Anda apa, sebut ya? itu partai mana? Gitu. Yang misalnya katakan yang merasa tidak independen dalam rangka mendukung Prabowo. Gibran. Nanti saya tunjukkan setelah Ya, ini silakan. kita searching beritanya, ya kan? Iya Nanti sebetulnya Anda bisa tunjukkan kasih tuh. kata kuncinya semua orang ya bisa kan? ngerti begitu loh. Ya, nanti Google ya. Mana ketua-ketua partai yang tersandra kemudian tidak bisa ngapa-ngapain ya, sempat diperiksa ini oleh lucu. KPK, sempat diperiksa oleh Kejaksaan Tadi Agung. disebutkan Ya, nanti Pak Zulkifli Hasan sempat diperiksa oleh KPK tapi googling gitu nggak ada ya. masalah setelah itu kan. Bukan ini lucu karena Ini nanti aja deh saya mau tanya. kalau begini modelnya Saya mau tanya aja Pak, begini. Saya itu sedikit terlibat pembentukan Partai Amanat Nasional, sedikit terlibat dari awal gitulah. PAN itu didirikan oleh orang kalangan kaum intelektual, terutama Pak Amin Rais, Rocky juga ada di sana. Oh, Bung Rocky juga ada sempat. Ada di sana banyak orang lah, Iya. kalangan-kalangan Waktu itu yang selama reformis, ini Pak, ya, menjadi partai reformis. pro kepada demokratisasi. Kemarin Ketua Umum PAN mengatakan Jokowi itu owner. Jadi Jokowi itu pemilik PAN, owner yang mengatakan Zulkifli Hasan. PAN itu kita bangun di saat reformasi. Ketua umumnya mengatakan Jokowi owner. Saya nggak paham rasionalitasnya. Menurut saya bisa aja dibilang owner kan kalau udah go public kan dia enggak, bisa beli saya saham. mau saya mau jelaskan ini sebetulnya. Pemegang Karena- saham utama mungkin. Iya, Mas, ya. Bener Udah, tuh, bentar, dia ini pemegang menarik. saham Gimana, utama. Bentar, saya bisa nanti kan ini saya nanyanya berikan. partai PAN. Enggak, nanti saya berikan kesempatan. Tapi saya tanya, Ya, kalau kalau udah nanti go PAN public nanya sama bisa saya. bayar. Nanti saya berikan. Ya kalau perusahaan itu kan kalau udah go public kan dia jual saham. Ya. Ya mungkin Jokowi beli saham. Artinya PAN sudah dibeli oleh Pak Jokowi. Ya, ini isunya bukan, kan bukan. Pak Jokowi itu mau masuk antara PAN sama Golkar kan, dan karpet merah semua. Nah, itu persoalannya, makanya dibilang owner. Jangan-jangan memang dia pemegang saham pengendali itu kalau dalam PT Oke. itu dia pemegang saham tapi pengendali. Jangan-jangan ya kan, pemegang saham. Ya, bahkan hari ini juga ada pernyataan dari sahabat Anda, Jadi- dari PAN, kalau Pak Jokowi lepas dari presiden
harus jadi tokoh bangsa dan punya 3 fungsi diantaranya iklim, kedaulatan pangan dan lain sebagainya. Saya mau mengatakan begini, ini kenapa muncul istilah owner itu? Jadi sebetulnya sebelum-sebelumnya itu ada statement beriringan sebetulnya di mana Pak Jokowi pada waktu ditanya nih bagaimana nih dengan PAN. Pak Jokowi menjawab, saya ini keluarga PAN, PAN keluarga saya. Dari situ mulainya. Lalu Bang Zul mengatakan ini Jokowi ini keluarga kita. Nah terakhir kemarin waktu di istana, nih keluar dari istana itu ditanya lagi sama wartawan. Lalu Bang Zulhas menyebut bahwa ya dia keluarga kita. Lalu tanya keluarga seperti apa? Ya owner lah. Nah saya sekarang menjelaskan bahwa partai-partai politik dalam sistem negara demokratis seperti kita, bahwa pemilik partai itu bukan ketua umum, bukan juga presiden, tapi pemilik partai itu adalah rakyat. Jokowi itu salah satunya posisi dia adalah sebagai rakyat juga. Ya kan? Nah sekarang saya mau jelaskan, misalnya gini, kenapa rakyat ini dikatakan pemilik partai politik? Misalnya mereka ikut pemilu, ya kan mereka akan pilih calegnya, pilih partainya, benar gak? Atau pilih presiden. Nah pada saat ini, jadi sebentar, Pak pada Jokowi saat disebut owner karena Pak Jokowi adalah rakyat. PAN itu milik rakyat, gitu ya? Ya gini, jadi ketika mereka nanti ikut pemilu, di situ kan mereka investasi dalam artian memberi suara. Ketika orang terpilih jadi anggota DPR, itu kan dia bukan DPR secara pribadi, tapi adalah wakil dari rakyat. Kenapa disebut wakil rakyat? Karena investasi dari rakyat itu, maka setiap partai politik itu sebetulnya itu adalah milik dari semua orang gitu. Nah sekarang gini, kalau Jokowi itulah keluarga PAN, PAN adalah keluarga Jokowi, berarti bisa jadi kita bikin ruang yang lebih khusus atau lebih terbuka kepada Pak Jokowi untuk berpartisipasi, memberikan kontribusi pikiran, kemudian saran masukan, bagaimana agar PAN itu bisa maju, agar bangsa ini bisa lebih modern. Itu konteksnya. Jadi bukan pemilik yang ngatur begini-gini, enggak begitu. Saya mau terima kasih aja atas jawabannya yang sangat tidak rasional dan coba dirasionalkan dan tetap aja menjadi imajinasi. Ya, yang tidak rasional yang mana? Ya sudahlah, bagaimana Bukan ini yang tidak rasional, ini loh. Bagaimana ini orang semua udah ngerti yang saya jelaskan, kok dibilang nggak rasional tuh aneh. Aneh betul. Jokowi relevan dengan PAN gitu loh, yang akar berdirinya seperti apa terus menjadi owner PAN. Nggak relevan, nggak kontekstual, nggak rasional. Jadi terus begini, coba dirasionalisasi oleh beliau gitu. Ini saya sudah rasionalisasi. Jadi begini, sekarang ya, kan mungkin kita ada kaitannya dengan yang dikatakan Pak Bu Mega tadi antara politikus dengan politisi kali ya. Jadi saya mau kasih tahu ya. Sekarang nih Pak Aiman, jadi kalau kita tanya sekarang teman-teman di PDI Perjuangan, apakah Pak Jokowi itu masih kader PDI Perjuangan atau enggak? Sekarang sampai hari ini saya belum bisa menemukan jawaban yang konkret yang mengatakan kalau misalnya beliau udah keluar atau beliau masih di dalam. Nah kemudian katanya kemarin mau masuk Golkar. Nah di Golkar belum apa-apa sudah menyebut harus 5 tahun kalau nggak salah jadi apa namanya pengurus dulu. Kalau jadi ketua umum, kalau ya atau apalah istilahnya gitu kan. Nah sekarang ketika misalnya Partai Amanat Nasional mencoba membuka ruang, ya menurut saya biasa saja karena di membuka ruang itu bukan berarti beliau harus jadi ketua umum. Tapi mungkin Pak Jokowi jadi ketua umum PAN. Ya saya tidak tahu kalau misalnya pertanyaan saya mungkin membuka ruang. Ya kan kalau misalnya sesuai dengan mekanisme dan prosedur boleh-boleh saja. Nggak ada larangan. Kalau Golkar kan mesti 5 tahun kalau pengurus. saya balik sebetulnya bukan begitu. Bukan saya tanya, ada larangan nggak di PAN? Ya ada aturan, ada ADRT toh. Jadi Maksud saya kalau sesuai dengan tapi ADRT ada. Bisa langsung masuk jadi ketua umum? Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin. tentu harus ada yang diamandemen di dalam ADRT-nya. Jadi ini kan partai bukan partai yang kemarin sore. Ini partai sudah lama sejak reformasi kita sudah ada. Jadi ada aturan-aturan itu. Tetapi yang perlu ditegaskan itu adalah kita kan mengundang pikiran-pikiran Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu sering datang dan hadir di acara-acara PAN dan sudah berkontribusi memberikan pikiran-pikiran baik langsung maupun tidak langsung. Sekarang Pak Zulhas itu adalah anggota kabinet dan sering bertemu dengan presiden dan sering jalan keluar kota dengan presiden. Nah pada saat kunjungan-kunjungan seperti itu tentu ada masukan-masukan di mana-mana dan Pak Zul mengasih tahu ke kita ini sumbang pikiran Pak Jokowi seperti ini. Kita harus membesarkan bangsa ini begini. Kita harus bekerja di daerah seperti ini. Eksekutif kita begini, legislatif kita begini. Ini kan saya kira sesuatu yang positif. Kenapa PAN misalnya seperti Bang Zulhas itu menyebut ya sudah kita kasih ruang ke Pak Jokowi sebagai katakanlah owner bagian daripada bangsa ini. Sebab Pak Jokowi ini menurut kita pikiran-pikirannya masih bagus, masih brilian, masih ada banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang harus dituntaskan. Jadi kalau beliau masih in touch dengan kita, maka pikir-pikir itu masih berkelanjutan. Tapi kalau sudah kita tidak kasih ruang lagi, itu yang agak repot. Sebab apa? Nanti lihat pergantian kepemimpinan nasional yang akan terjadi sebentar lagi ini sekitar bulan Oktober ini.
Ini saya kira pergantian kepemimpinan yang paling lembut di dalam sejarah politik Indonesia ya. Kalau kita lihat dari zaman Orde Lama sampai sekarang ini. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada aja itu pertikaiannya, walaupun kadang-kadang pertikaiannya diam-diam gitu kan, tapi kan tidak harmonis. Kalau ini kan antara Prabowo dengan seniornya dalam tanda petik di pemerintahan Jokowi itu kan baik-baik aja. Jadi karena itu tentu Pak Jokowi yang popularitasnya masih sangat tinggi, masih dipercaya oleh publik dan terbukti dengan survei yang ada sekarang, bukan karena ada pilkada, bukan karena pilpres, bukan, sampai hari ini masih populer, itu kan masih bisa kita pakai. Baik menurut Partai Amanat Nasional itu masih bisa kita pakai. Kalau ada orang yang mengatakan ini Jokowi sudah nggak bisa dipakai lah, ya itu kan pandangan dia. Pandangan PAN masih bisa dipakai dan kami harus dihormati juga kalau punya pandangan seperti itu, begitu loh. Oke. Ya, jadi jangan sebagai politisi luar biasa. Jangan mengkritik orang lalu luar biasa. merasa Tepuk tangan lagi, luar biasa. Merasa kita ini lebih baik dari orang itu. Iya kan, ini kadang-kadang kita mengkritik itu seakan-akan kita ini yang paling benar, yang lainnya salah semua, itu nggak benar juga. Iya. Jadi Pak Ges itu ya, sebetulnya silakan dibantah silakan, tapi yang jelas yang sampaikan ke publik itulah adanya yang jadi kalau dinamika politik lihat PAN ini internal. speechless ya kan. Dulu waktu awal-awal reformasi saya pilih PAN itu karena saya berharap dia menjadi partai di garda terdepan reformasi. Jangan lupa ya, reformasi tersebut adalah salah satunya pemberantasan KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Nah, saya menyaksikan PAN hari ini dengan serius ya. Dia tidak lagi di jalur itu. Justru dia bagian dari KKN itu sendiri. Paling tidak dia memperkuat. Yang mana yang KKN ini? Anda ini jangan seperti itu. Yang dimaksud KKN itu apa? Korupsi, yang PAN di dalamnya itu KKN apa? Korupsi, kolusi dan yang mana? Yang korupsi yang mana? Nepotisme itu yang mana? Loh, Gibran, Anda kan nyalonkan Gibran. Loh, gimana? Ya, jadi ini persoalan Gibran itu bisa dibuka saya lagi pasalnya. bingung bin ajaib ya. Ini ada ya seorang ketua umum partai, pernah jadi ketua MPR, pernah jadi menteri, pernah jadi wakil ketua DPR, tapi tidak percaya diri menghadapi anak kecil. Kok bisa gitu loh? Kan mestinya Zulkifli Hasan bilang, saya yang pantas jadi wakil presiden. Bukan Gibran anak kecil, mestinya begitu. Saya mau terangkan kepada kita Makanya semua. saya katakan apa yang disampaikan Pak Rafli. Partai yang pernah saya pilih pada tahun 1999 itu kok nggak begitu lagi gitu loh. Makanya jangan heran kalau saya nggak pilih PAN lagi sekarang. Begini. Apa yang disampaikan? Saya pilih PAN. Anda nggak memilih PAN nggak ada masalah. Kita alhamdulillah naik kursinya kemarin, jumlah suara kita besar. Ya, mudah-mudahan nggak ada masalah. lah. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, Pak turun Refli lagi. Pak Refli ini kan kasih PAN tadi itu kan soal cuma nomor 2 aja dari partai terendah kan. Sebentar, kan saya Anda mau kan kasih cuma tahu. lebih gede dari Demokrat doang. Saya mau kasih tahu Nomor 1 bahwa sampai nomor tadi 6 soal kan partai penunjukan lain, bukan Gibran partai dan Anda. seterusnya. Itu artinya partai itu juga tidak laku lagi sudah. Udah mulai tidak laku. Ya kan? Yang tidak laku itu sebetulnya bisa jadi pendapat-pendapat yang laku itu laku money. Refli Harun itu kalau udah bicara nggak pernah dengar orang. Jadi begini, saya mau tegaskan bahwa soal pemilihan penetapan Gibran sebagai cawapres dari kubunya 02 itu tidak serta-merta itu adalah saran masukan dari Partai Amanat Nasional saja. Dan ini penting diingat tuh. PAN menyarankan ya. Sebentar. Wah, luar biasa PAN menyarankan Gibran. Berarti Zulkifli Hasan bukan hanya serta-merta keputusan dari PAN itu yang secara bukan menyarankan. Tapi menyarankan juga. Tapi kan di sana ada koalisi partai-partai. Dan itu keputusan untuk menetapkan Gibran itu bukan seperti tadi yang dituduhkan karena ada presiden, anaknya presiden, bukan itu. Ada beberapa yang mungkin Pak Rafli itu tidak melihat secara jelas. Apa menurut Anda kelebihan Gibran sehingga Zulkifli Hasan takut ada bersaing? Banyak hal, tapi tidak usah saya sebutkan satu persatu. Dan ingat, Pak Rafli ya, coba searching jejak digital saya. Sehari sebelum penetapan Gibran sebagai cawapres, kami tetap masih mendukung Erick Thohir sebagai cawapres yang diusung oleh PAN. Coba dicek. Keren. Ini enggak apa-apa. Coba dicek. Partainya lama, ketua umumnya lebih hebat dari Erick Thohir, malah orang lain yang dicalonkan. Jadi mana partai ini? Itu dicek. Saya cuma mengatakan sebagai ketua praksi saya tetap mendukung. Zulkifli Hasan itu lebih hebat loh dari Erick Thohir, lebih hebat daripada. Iya silakan. Kalau itu pendapat Anda bagus. Tapi waktu itu kami tetap kira-kira kenapa Anda mencalonkan Erick Thohir? Itu adalah Erick Thohir. Enggak, ini Anda ini kan salah. Tadinya kan seakan-akan kami dari awal tuh Gibran.
Kita itu coba dicek, saya sampai hari terakhir sebelum ditetapkan, saya tetap menginginkan bahwa Bisa nggak saya bertanya? Bisa nggak saya bertanya? Kenapa ya PAN mencalonkan Erick Thohir sebagai wakil presiden? Padahal Anda memiliki ketua umum partai yang lebih keren, lebih berpengalaman, lebih diplomatis, lebih bisa diterima, dan kan track recordnya panjang. Erick Thohir itu baru satu periode loh jadi menteri. Jadi Tiba-tiba jangan kok Erick sampai Thohir yang jadi wakil presiden kan, dari PAN. Ini Pak Itulah Repli ini sebabnya kan saya orang nggak pilih luar. PAN lagi. Pak Repli ini kan orang luar, menilainya dari luar, ya kan. Kami di dalam ini punya perhitungan-perhitungan. Ada banyak perhitungan di mana menurut kita, ya kalau di hasil survei misalnya, kemudian tingkat elektabilitasnya, kemudian tingkat dia mobilitasnya, kemudian keterpilihan dan seterusnya. Ini yang kita jadikan dasar, itu satu. Yang kedua, Erick Thohir ini bagi kita adalah teman, karena sering sekali ikut Kira-kira kalau dia hadir di tidak jadi menteri acara-acara BUMN, Partai Amanat Nasional. jadi wakil presiden nggak? Ini kira-kira? belum selesai saya jawab, udah dipotong aja ini. Bentar, Bagaimana jadi demokrat kayak gini nih? Tepuk tangan dulu ini Repli Harun ini. Udah demo di depan DPR, bolak-balik teriak-teriak begini ya. Alhamdulillah tetap aja di MK nggak diperkirakan juga, diperhitungkan juga pendapatnya. Ya ini karena Jadi ini, MK-nya kan masih di nah bawah ini salahin lagi kekuasaan. MK-nya ini, bangsa ini sudah ada aturannya Pak, ada undang-undangnya. Di Undang-Undang Dasar Enggak, saya 45 itu itu heran. ada MK. Saya itu heran saja. Anda sebagai ahli tata negara Nah, saya menganulir itu heran. posisi Anda Mahkamah punya Konstitusi. Dari orang mana Anda hebat. punya ilmu Namanya seperti itu? Zulkifli Hasan. Tepuk tangan dulu Ketua ini Repli Harun. MPR, jadi menteri, wakil ketua DPR, jabatannya lama, track recordnya panjang, bisa mengalahkan Amin Rais Udah. dan lain sebagainya. Udah. Kok nggak mau jadi wakil presiden gitu loh, malah mendukung Jadi Erick begini, Thohir dan ini terakhir Gibran Rakabuming Raka. Kok Anda ini- nggak percaya diri banget? Bukan, saya Anda mau kasih kan tahu. partai yang namanya Partai Reformis. Saya pilih PAN loh pada tahun 1999. Dan sekarang saya menyesal lihat PAN seperti ini kan. Partai yang menurut saya, aduh, kalau tidak pragmatis begini udah hilang nih partai, saya kira gitu. Oke Pak Rani, kita berikan kesempatan, silakan. Udah. Enggak, Anda silakan dulu menghina-hina, enggak apa-apa. Enggak, ini orang, iya kan? Masa ini kadang-kadang dia kalau ngeritik Jokowi dia lebih hebat dari Jokowi loh. Mengeritik Prabowo dia lebih hebat dari Prabowo. Oh iyalah. Ini yang saya lihat ini begitu. Sekarang Tapi tanya, begitu dikasih kesempatan untuk memimpin demonstrasi aja, yang datang cuma 100 orang, 150 orang. Coba Anda pikir, Ini loh. Anda kan pengen debat tuh. Kalau Anda sanggup kasih Jokowi di depan saya, debat sama saya, belum tentu saya kalah debat sama dia. Benar nggak? Benar nggak kawan-kawan? Kalau dia sanggup bawa Jokowi ke sini, debat Jadi sama begini. saya, belum tentu saya kalah loh debat sama dia. Menurut Jokowi kan nggak kelas, makanya nggak mungkin debat dengan Iya, saudara yang nggak Refli kelas Harun. tuh dia. Karena Jokowi itu sudah Yang 2 nggak kelas tuh periode, dia. Dia dipilih ngomongnya jadi nggak presiden, karu-karuan. Oke. menang Oke. terus. Nanti kita akan Pernah lanjutkan. jadi- Menang Enggak, terus sebentar, saya belum bansos selesai. lah. Ya udah. Saya Udah, belum menang selesai. Nanti bansos. setelah break boleh ya, setelah break kita berikan kesempatan. Bung Rocky mahasiswa, juga tadi janji ke Bung Anda Rocky lebih tapi belum percaya saya dikasih. atau percaya dia? Oke, kita akan kembali saat lagi, saya sampai salah ngomong. Kembali saat lagi di Rakyat Bersuara.